Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil buku saku dasar-dasar fitness kami yang berjudul Panduan Latihan Otot Bisep. Beranggota Nazla Akil Hidayat, Firda Gabriela Sianipar, dan Rani Oktavia Boru Surbakti. Otot lengan atau otot bisep. Bisep brachi atau long hand, bisep brachi atau slow hand, dan brachialis atau bennett bicep. Struktur otot bisep. Otot bisep adalah otot lengan yang besar dan berkepala capu dua. Dikarenakan otot bisep berogion pada dua tempat yang berbeda. Otot bisep terletak pada lengan atas. Kedua caput yang disebut tadi, caput logum atau caput panjang dan caput brevis atau caput pendek. Otot bisep berposisi dekat dengan permukaan kulit hingga cukup mudah untuk dilihat. Biasanya otot bisep diperlihatkan pada event-event binaraga. Bisep biasanya terus berkembang lebih besar lagi dengan melakukan program latihan beban yang intens. Fungsi otot bisep. Otot bisep memiliki fungsi dasar, yaitu melakukan gerakan menarik dan memungkinkan lengan untuk direntangkan atau ditekuk. Otot bisep biasanya terlihat pada pose binaraga. Contohnya adalah pose frog double bicep, black double bicep, frog land spread, side chest, dan muscular. Otot bisep adalah salah satu jenis otot manusia yang sangat populer dilatih menjadi lebih besar dan lebih kekar. Otot bisep untuk olahraga lain yang kuat wajib diperlukan untuk meningkatkan performa dan prestasi di cabang olahraga. Contohnya olahraga voli, panjat tebing, panahan, mendayung, jiu-jitsu, gulat, dan juga bowling. Ada dua contoh peralatan fitness, yaitu dumbbell dan barbel. Tahapan latihan. 1. Barbel. A. Barbel curl. Tahapan: mulailah dengan barbel berada di samping badan, lalu berilah dengan tegak dan dengan bar dibawa ke bawah. Lalu bawa kembali bar ke atas. Pastikan bagian siku tidak bergerak sambil membuang nafas. Lalu bawa kembali bar ke bawah dan lakukan hingga beberapa kali pengulangan. B. Seated barbell curl. Tahapan: duduk di bangku sambil memegang barbel dengan telapak tangan menghadap ke atas dan tangan terbuka selebar bahu. Tempatkan siku di dalam lutut dan lengan atas di paha bagian dalam. Kontraksikan bisep dengan menggulung beban ke arah bahu. Tekan di bagian atas, lalu turunkan perlahan. Lakukan hingga beberapa kali pengulangan. C. Reverse grip barbell curl. Tahapan: berdiri dengan tubuh tegak sambil memegang barbel selebar bahu dengan siku dekat dengan batang tubuh. Telapak tangan menghadap ke atas. Sambil menahan lengan atas tetap diam, tekuk beban sambil mengontraksikan otot bisep saat mengeluarkan nafas. Hanya lengan bawah yang harus bergerak. Lanjutkan gerakan sampai bisep berkontraksi sepenuhnya. Perlahan-lahan bawa kembali ke posisi awal. Lakukan hingga beberapa kali pengulangan. D. Barbell pressure curl. Tahapan: duduk di bangku dan letakkan tangan di atas bantalan meja. Lalu angkat barbel dengan siku ditekuk. Lalu angkat barbel hingga setinggi bahu. Lalu letakkan ke bawah dengan perlahan. Lakukan hingga beberapa kali pengulangan. 2. Dumbbell. A. Standing alternating dumbbell curl. Tahapan: berdiri tegak sambil memegang dumbbell di masing-masing tangan dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Telapak tangan harus menghadap ke tubuh Anda untuk memulai. Tekuk lengan kanan ke depan sambil mengontraksikan otot bisep hingga lengan setinggi bahu. Tahan posisi berkontraksi selama sedetik saat menekan otot bisep. Lalu mengembalikan lengan kanan ke posisi awal. Mulailah menggerakkan lengan kiri ke atas, mengikuti garis yang sama dengan lengan kanan. Lakukan hingga beberapa kali pengulangan. B.
B. Seated alternating dumbbell curl. Tahapan: duduk di bangku lalu pegang sepasang dumbbell di sisi tubuh dengan lengan terentang penuh dan telapak tangan menghadap ke depan. Tekuk satu dumbbell ke arah bahu jeda, lalu turunkan lengan ke posisi awal. Lakukan hingga beberapa kali pengulangan. C. Inclining alternating dumbbell curl. Tahapan: lakukan dengan punggung rata di bangku. Ambil dumbbell di masing-masing tangan dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Angkat dumbbell di tangan kanan hingga tepat di depan bahu lalu berhentilah sejenak. Lalu turunkan kembali beban secara perlahan. Lakukan juga di tangan kiri. Lakukan hingga beberapa kali pengulangan. E. Prone inclining dumbbell curl. Tahapan: lakukan dengan sikap berbaring tengkurap di bangku miring dengan bahu di dekat bagian atas. Lalu pegang dumbbell dan posisikan telapak tangan ke depan. Angkat dumbbell sampai lengan tertekuk. Turunkan dumbbell sampai lengan tertekuk. Lengan terentang penuh. Lakukan hingga beberapa kali pengulangan. F. Dumbbell hammer curl. Tahapan: posisi berdiri dengan punggung tegak, satu kaki maju ke depan, lengan lurus ke bawah dengan telapak tangan menghadap ke dalam memegang dumbbell. Angkatlah dumbbell ke atas dengan posisi siku tetap tidak bergerak dan seperti memegang palu. Tarik nafas saat menurunkan beban dan hembuskan nafas saat mengangkat beban. F. Seated dumbbell hammer curl. Tahapan: mulailah dengan di bangku yang datar dengan dumbbell di masing-masing tangan dan kaki rata di lantai. Pegang dumbbell dengan telapak tangan menghadap ke dalam seperti memegang palu. Perlahan angkat dumbbell ke arah bahu. Tahan selama beberapa saat. Turunkan perlahan ke posisi awal. Lakukan juga dengan tangan satu lagi. Lakukan dan beberapa kali pengulangan. Selanjutnya, program latihan untuk meningkatkan massa otot bisep dalam 1 minggu 3 kali latihan. Yang pertama pada hari Senin, dengan kegiatan yang pertama warming up dengan bentuk latihan yang pertama gerakan mengayunkan atau memutar lengan dengan repetisi 3 kali dan set 3 kali. Yang kedua, gerakan menarik lengan ke belakang dengan repetisi 3 kali dan set 3 kali. Selanjutnya pada latihan inti dengan bentuk latihan yang pertama barbell curl dengan repetisi 10 kali dan set 2 kali. Yang kedua, standing alternating dumbbell curl dengan repetisi 10 kali dan set 2 kali. Dan yang ketiga, dumbbell hammer curl dengan repetisi 10 kali dan set 2 kali. Dan yang terakhir, pendinginan dengan bentuk latihan yang pertama arm stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Dan yang kedua, sky stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Pada hari Rabu, dengan kegiatan yang pertama warming up dengan bentuk latihan peregangan bicep bilateral dengan repetisi 3 kali dan set 3 kali. Dan yang kedua, gerakan mengayunkan dan memutar lengan dengan repetisi 3 kali dan set 3 kali. Selanjutnya latihan inti dengan bentuk latihan yang pertama sit barbell curl dengan repetisi 10 kali dan set 2 kali. Yang kedua, sit alternating dumbbell curl dengan repetisi 10 kali dan set 2 kali. Dan yang ketiga, sit dumbbell hammer curl dengan repetisi 10 kali dan set 2 kali. Dan yang terakhir, pendinginan dengan bentuk latihan yang pertama quad stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Dan terakhir, arm stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Dan terakhir pada hari Jumat dengan kegiatan yang pertama warming up dengan bentuk latihan gerakan menarik lengan ke belakang dengan repetisi 3 dan set 3 kali. Dan yang kedua, peregangan bicep bilateral dengan repetisi 3 kali dan set 3 kali. Selanjutnya latihan inti dengan bentuk latihan yang pertama reverse grip barbell curl dengan repetisi 10 kali dan set 2 kali. Yang kedua, incline alternating dumbbell curl dengan repetisi 10 kali dan set 2 kali. Dan yang ketiga, prone incline dumbbell curl dengan repetisi 10 kali dan set 2 kali. Dan yang terakhir, pendinginan dengan bentuk latihan yang pertama sky stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Dan yang terakhir, quad stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Program latihan untuk meningkatkan kekuatan otot bisep dalam 1 minggu 3 kali latihan. Yang pertama pada hari Selasa dengan kegiatan yang pertama warming up dengan bentuk latihan yang pertama gerakan mengayun dan memutar lengan
dengan repetisi 3 kali dan set 3 kali. Yang kedua, peregangan bisep bilateral dengan repetisi 3 kali dan set 3 kali. Selanjutnya, pada latihan inti, dengan bentuk latihan yang pertama barbell curl dengan repetisi 5 kali dan set 5 kali. Yang kedua, standing alternating dumbbell curl dengan repetisi 5 kali dan set 5 kali juga. Dan yang ketiga, sit dumbbell hammer curl dengan repetisi 5 kali dan pengulangan set 5 kali. Yang terakhir, pendinginan dengan bentuk latihan yang pertama arm stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Dan kedua, sky stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Selanjutnya, pada hari Kamis dengan kegiatan yang pertama warming up dengan bentuk latihan yang pertama, gerakan menarik lengan ke belakang dengan repetisi 3 kali dan set 3 kali. Yang kedua, gerakan mengayunkan dan memutar lengan dengan repetisi 3 kali dan set 3 kali. Selanjutnya pada latihan inti dengan bentuk latihan sit barbell curl dengan repetisi 5 kali dan set 5 kali. Yang kedua, sit alternating dumbbell curl dengan repetisi 5 kali dan set 5 kali. Yang ketiga, alternating dumbbell hammer curl dengan repetisi 5 kali dan set 5 kali. Selanjutnya, pendinginan dengan bentuk latihan yang pertama arm stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Dan yang kedua, sky stretch dengan repetisi 2 kali dan set 3 kali. Selanjutnya, pada hari Sabtu dengan kegiatan pertama warming up dengan bentuk latihan yang pertama peregangan bisep bilateral dengan repetisi 3 dan set 3. Yang kedua, gerakan menarik lengan ke belakang dengan repetisi 3 dan set 3. Selanjutnya pada latihan inti dengan bentuk latihan yang pertama reverse grip barbell curl dengan repetisi 5 dan set 5. Yang kedua, incline alternating dumbbell curl dengan repetisi 5 dan set 5. Dan yang ketiga, dumbbell hammer curl dengan repetisi 5 dan set 5 juga. Yang terakhir, pendinginan dengan bentuk latihan yang pertama quad stretch dengan repetisi 2 dan set 3. Dan yang terakhir, sky stretch dengan repetisi 2 dan pengulangan set 3. Di sini saya akan membahas tentang warming up dan cooling down pada latihan otot bicep. Yang pertama, warming up. Warming up atau pemanasan ialah hal yang harus dilakukan seseorang sebelum memulai latihan. Berikut ini beberapa contoh pemanasan pada otot bicep. Yang pertama, mengayunkan atau memutar lengan. Langkah ini merupakan salah satu cara melakukan peregangan dinamis untuk menentukan bicep sebelum berolahraga. Cara melakukannya dengan berdiri tegak dengan santai sambil merentangkan kedua lengan ke samping. Lalu lakukan rotasi lengan dengan membuat lingkaran dan lakukan dengan menggunakan kedua lengan secara bersamaan. Yang kedua, menarik lengan ke belakang setinggi bahu. Gerakan ini berguna untuk meregangkan otot bicep agar tidak kaku. Cara melakukan, berdiri tegak sambil meregangkan kaki selebar bahu, lalu rentangkan kedua lengan ke samping setinggi bahu dengan telapak tangan menghadap ke lantai. Arahkan lengan ke belakang sejauh mungkin lalu tahan selama kurang lebih 20 detik. Yang ketiga, peregangan bisep bilateral. Gerakan ini berguna untuk meregangkan otot bisep sebelum melakukan latihan. Cara melakukannya, mulailah dengan posisi berdiri dengan lengan lurus dan jari-jari saling terjalin. Lalu angkat lengan ke atas dan tahan selama kurang lebih 10-15 detik. Yang kedua, cooling down. Cooling down atau pendinginan ialah hal yang harus dilakukan setelah melakukan latihan. Berikut ini beberapa contoh pendinginan pada otot bicep. Yang pertama, arm stretch. Gerakan pendinginan ini dimulai dalam posisi kedua kaki terbuka, dada ke depan, dan tarik bahu ke belakang. Angkat salah satu lengan lurus ke atas, kemudian jatuhkan ke belakang kepala, tahan selama sekitar 30-45 detik dan lakukan ini di lengan yang lainnya. Yang kedua, sky stretch. Gerakan ini dilakukan dengan berdiri tegak dan mengangkat kedua lengan ke atas setinggi mungkin dan tahan di posisi tersebut selama kurang lebih 10-15 detik. Dan yang ketiga, quad stretch. Gerakan dilakukan dengan menempatkan lengan di kedua sisi tubuh, lalu jaga keseimbangan. Lalu tempatkan tangan kanan ke belakang dan genggam kaki kanan dengan posisi di belakang. Tahan posisi gerakan ini selama 30-45 detik. Selanjutnya kami akan melampirkan beberapa jurnal penelitian pada otot bicep. Yang pertama dengan judul Pengaruh Latihan Barbell Curl dan Dumbbell Curl terhadap pembentukan otot lengan bagian depan atau bicep pada tahun 2019.
dengan jenis jurnal pendidikan olahraga dengan penulis Muhammad Al-Hafizi dan Edward Syah. Dengan tujuan dalam melakukan jenis latihan yang diinginkan, angkat beban dibutuhkan teknik dan pengetahuan dasar untuk memahami alat dan efek yang dihasilkan dari penggunaan tersebut. Yang selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Dengan hasil, ternyata didapatkan bahwa kedua metode latihan tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil hitung. Yang pertama, min 1 lebih kecil dari tabel 0,706. Hasil analisis tersebut adalah hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat ditolak. Selanjutnya, subjek dari penelitian ini peserta fitness di gym Planet Fitness di Kota Padang yang berjumlah 6 orang. Jurnal yang kedua dengan judul Perbedaan Pengaruh Pemberian Strengthening Exercise jenis kontraksi konsentrik dengan esentrik terhadap peningkatan otot bisep brachii pada tahun 2005 dan dengan jenis jurnal Fisioterapi dengan penulis Rahmatullah dan S. Indra Lesmana bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian strengthening exercise dengan jenis kontraksi konsentrik dengan jenis kontraksi esentrik terhadap peningkatan kekuatan otot bisep brachii, dan dengan metode penelitian yang dilakukan bersifat kuasi eksperimental untuk mempelajari fenomena sebab akibat dengan memberikan perlakuan pada objek penelitian. Dan yang selanjutnya, hasil pengujian hipotesa dengan tes relasi didapatkan nilai P sama dengan 0,00 pada kelompok perlakuan dan didapatkan nilai P sama dengan 0,00 pada kelompok perlakuan kedua. Dari hasil pengujian hipotesa diperoleh nilai P value sama dengan 0,146. Selanjutnya, subjeknya terdiri dari 15 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Itu tadi penjelasan isi buku saku dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.